Wow, bincang-bincang pertama kali kita di on cam nih, Mbak. Ya nih, pertama kali buat Abah sih sebenarnya itu. Aku juga. Ini adalah hal yang Abah jaga selama ini. Ya, Abah pernah bilang kamu di zaman sekarang itu tuh hal yang paling mahal bagi Abah apa sih? Itu yang yang Abah jaga, dan sekarang Abah dipaksa untuk open terkait hal tersebut. Mudah-mudahan ini jadi amal jari Abah, kita bisa sharing, kita bisa berbagi, kita bisa menebarkan manfaat untuk yang lainnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mbak, ngomong-ngomong masih ingat nggak terkait dengan pas Kang Chano tuh kita jemput di bandara kan? Terus dia bilang, ampun, saya dikacangin gitu. Masih ingat ya? Momen itu. Sama malu-malu gitu ya. Kalau bagi apa sih itu momen yang luar biasa itu ketika itu tuh. Karena di satu sisi apa menikahi perempuan yang Abah nggak kenal sama sekali, luar biasa. Padahal tiba-tiba Abah kan. Oh iya. Abah kan dulu, kamu tahu sendiri bahwa kamu pernah cerita lah ya, bahwa Abah tuh tipikal yang minimal intimasi. Iya, ada intimasinya. Minimal intimasi ya, karena minimal ada intimasi. dominannya adalah passion. Ada hubungan gitu ya teman-teman. Iya, minimalnya intimasi gitu. Maksudnya tuh intimasi itu adalah level yang minimalnya. Karena tipe Abah itu adalah tipe passion. Ada kesamaan. Ada interesting. Terus ada face gitu kan. Body and face. Tiba-tiba passion banget lah kasarnya tetap. Tiba-tiba nikah sama orang yang benar-benar Abah tidak tahu latar belakangnya kayak gimana, tidak pernah berteman, tidak mempunyai koneksi atau info apapun. Karena jujur ketika ta'aruf Abah tidak mencari tahu sosial medianya itu kayak gimana, interaksi dengan dengan temannya itu tuh kayak gimana Abah nggak tahu. Itu sih sebenarnya tuh. Abah masih ingat nggak pertama kali ketemu di mana? Ingat dulu Abah ketika pas, tapi itu Abah nggak tahu bahwa itu bakal jadi jodoh Abah ya. Waktu Abah cleansing kan, itu pertama kali cleansing sama Kang Canun, sama Devu, sama Kang Maki juga kalau nggak salah ya, itu di Vio Hotel gitu. Waktu pas mau sholat asar kan, Abah inget banget justru. Kenapa Abah mengiyakan proposal Amu? Karena Abah melihat foto Amu, ini mah orang yang waktu sholat asar itu, ini itu, langsung ingat kesadaran, ini mah orang yang jadi imam di musola waktu pas sholat asar. Makanya Abah mengiyakan. Abah baru ngomong kali ini nih. Jadinya waktu pas ke Bandung itu di saat ya Ambu nggak ikutan cleansing ya, Ambu ngejagain Emil saat itu. Terus kan mau sholat zuhur atau asar ya? Zuhur. Enggak asar. Itu soalnya udah mau beres itu. Lupa lah, pokoknya pada saat itu tuh saya lagi ngedawamin sholat berjamaah dan juga dilalahnya kok ya musola itu tuh agak sempit dan isinya memang hanya bisa 2 orang. Terus ada laki-laki lagi ngambil wudhu, tiba-tiba langsung masuk ke saf pertama. Terus ya memang fokusnya itu hanya pengen berjamaah itu, jadinya ya nggak ada feel apa-apa itu ngarep apa-apa, enggak, cuma pengen berjamaah gitu. Jadinya pada saat itu terucap lah, bolehkah berjamaah gitu. Langsung aja nggak jawab cepat itu kan. Tapi waktu itu tuh belum paham loh bahwa nggak boleh dalam suatu ruangan itu tuh ada laki-laki dan perempuan nggak muhrim. Iya. Waktu itu tuh belum paham keterkaitan itu, dan langsung mengiyakan. Ya boleh gitu kan. Tapi bagi Abah itu kami belum kenal sama sekali. Bahkan after itu tuh kan kita juga ngobrol ya, di sana ada teman Abah juga kan, maksudnya
waktu pas after cleansing itu tuh Selesai, kita mau pulang, mau pulang, Abah kan masih diskusi sama teman Abah. Terus ada kan karena Amu juga kan temennya teman Abah kan. Iya, walaupun kita ya Ambu yang Apa sih lihatnya itu tuh ini apa namanya tidak negatif tidak berpikiran negatif ya, karena Abah berpikirnya ya ini teman Abah gitu kasarnya, makanya kenapa bahasanya itu akrab banget. Mungkin kalau kalau bukan Abah bisa jadi bilang ya naon sih gitu, maksudnya tuh ngilu ngobrol gitu kan. Kita waktu itu tuh Abah tidak memberikan state seperti itu karena memang berpikir bahwa oh ini juga karena memang temannya teman Abah, makanya dia nimbrung ngobrol. Tapi pada saat itu tidak ada kepikiran saya mau ta'aruf dengan Amu. Iya, saat itu tuh benar-benar pure ke Bandung itu karena mau silaturahim sama guru kita Tefu Kang Canun. Aku sama teman gitu kan mau silaturahim ke Bandung. Dilalahnya di Sabtu Minggu gitu ya, Sabtu after dari ngikutin sekolah finansial pranikah gitu kan. Oh yang TFM ya? Iya TFM. Apa nggak ikut tuh? Minggunya itu Tefu Kang Canun ngajakin Yudin ikut cleansing gitu bareng kita gitu. Walaupun nggak jadi peserta, menjagain Emil pada saat itu. Iya. Jadinya sama sekali nggak tahu, ya nggak tahu juga kalau kedepannya akan jadi jodoh gitu ya. Cuman itu tadi memang kami menikah itu by proposal gitu kan ya, terus perantaranya adalah guru kami yaitu Tefu Kang Canun gitu. Ya. Dan bagi Abah itu adalah melakukan hal tersebut itu tuh mengubah kebiasaan Abah yang dulunya itu tuh memulai hubungan itu tuh dengan passion atau dengan intimasi, ada kedekatan, perlu ada something yang menarik dulu gitu. Bagi Abah passion itu adalah something yang membuat menarik gitu. Sama kalau intimasi itu kayak ya ketemu teman atau enggak sahabat gitulah intinya gitu. Nah ini berjodoh sama orang yang sama sekali nggak pernah ketemu, bahkan selama kita ta'aruf bahkan sampai khitbah ya Abah ngobrolnya sama ayah. Ya makanya kan tadi balik lagi ke yang tadi itu tuh bagi Abah ta'aruf dengan Amu itu tuh mengubah kebiasaan Abah. Maksudnya kenapa bisa mengubah hal tersebut? Iya, mengubah di sana itu tuh mengubah menjadi sosok apa? Menjadi sosok yang menjalin hubungan itu tuh dibungkus dengan komitmen. Karena iman ya. Ya, iman adalah utamanya. Cuman Mas itu yakin kalau ini tuh. Iya, dalam artian Mas itu tuh oke, Abah mau berkomitmen menjalin hubungan dengan komitmen. Komitmennya yang yang dibesarkan, bukan melihat sosoknya dulu. Bukan melihat kedekatannya dulu gitu, tapi saya mau menggenapkan deal itu tadi gitu kan. Dalam artian ya sudah, yang dilihat adalah walaupun si orang ini kayaknya tampak nggak menarik nih gitu. Secara kebiasaan Abah ya, dalam artian ya di sana itu tuh karena memang dulu zaman-zamannya hitam gitu kan ya. Oh ya, sekarang udah memutih ya. Sekarang saya udah golongan putih nih, udah golongan putih. Dulu ketika memang belum belajar, dalam artian masih ya seperti itu. Abah memulai suatu hubungan itu tuh pasti passion yang ya dominan. Passion body, terus Abah menyesal nggak? Karena Abah ya ibarat kata Abah berpengalaman dalam hal menjalin hubungan. Kalau saya sama sekali nggak pernah, maksudnya secara misalnya pacaran gitu ya, ada status gitu enggak gitu. Cuman kalau suka ya pernah lah, manusiawi gitu kan ya, secara itu pernah suka sama lawan jenis. Namun kalau distatuskan itu sebagai pacaran itu belum pernah ya. Nggak pernah lah gitu ya, karena kan sekarang udah menikah ya. Jadi pada saat single saya nggak pernah pacaran. Terus kalau Abah memang berpengalaman pacaran. Bagi Abah sendiri nih, gimana sih Mbak hikmahnya gitu?
ya tadi Mas Yeni itu mengubah pola pola hidup, dan bukan pola hidup lah, cara menjalin hubungan itu tuh luar biasa, perlu effort yang besar dalam dalam mengubah hal tersebut gitu. Karena memang ketika memutuskan untuk saya mau menjalin membangun suatu hubungan dengan cara ta'aruf itu tuh saya perlu komitmen terhadap cara tersebut. Dan komitmen di sana itu tuh bukan cuma sekedar gaya-gayaan ta'aruf gitu, ataukah kasarnya itu tuh mengikuti hype yang lagi banget kan? Ketika itu bukan seperti itu, tapi saya pengen menikah dan saya pengen menikah karena Allah gitu. Saya pengen Allah ridho dengan apa yang dengan cara yang saya lakukan. Itu sih sebenarnya itu tuh, makanya bukan passionnya yang dibesarkan ataupun intimasinya yang dibangun, nggak seperti itu, tapi komitmennya yang dibesarkan. Komitmen bahwa saya itu tuh ingin untuk menikah karena Allah. Itu sih sebenarnya tuh. Makanya Alba pinang. Widih, pinang dengan Pinang karena Allah. Amin, Masya Allah. Begitu sahabat-sahabat kamu, sekelumit ya, sekelumit proses awal-awal ta'aruf kamu. Nah, penasaran nggak kenapa sih sebenarnya, apa sih alasan terbesar gitu ya seorang Gina memilih Abah Deden dan seorang Abah Deden memilih Apakah itu kesalahan? Ataukah itu memang keluar dari komitmen kamu? Kan bisa aja, wah saya masalah ini mah, bisa aja kan? Salah nih, Nanti kan di podcast kita selanjutnya ya.